Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Detik ini saya sungguh merasakan sebuah kekecewaan yang sangat sekali ya, ketika saya membaca berita resmi yang menyatakan bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Mei nanti. Padahal proses yang sudah dijalankan mulai dari lobby-lobby, kemudian persiapan, kemudian yang lainnya TC itu tidak menghabiskan biaya yang sangat sedikit. Effortnya, usahanya, biaya jelas sangat banyak sekali. Dan ini tinggal 1% saja sudah 90%, 99%, tinggal 1% saja drawing. Setelah itu setelah itu pertandingan di bulan Mei nanti akan dijalankan. Cuman yang kita sayangkan adalah orang-orang seperti ini membuat modorot bagi diri sendiri, bagi negara. Artinya mendatangkan timnas Israel ini sangat berbahaya. Pertama sudah membuat gaduh Indonesia. Begitu juga memecah belah bangsa Indonesia. Kalau untuk memecah belah Indonesia ini seharusnya kita kesampingkan. Karena nggak penting-penting banget, bisa diselenggarakan tapi Israel dinonaktifkan atau tidak didatangkan, selesai. Bisa ini dari mana, Bang? Kenapa? Bisa ini dari mana? Karena aturan seperti ini. Oke. Orang-orang yang seperti inilah, yang seperti novel Bang Mukmin inilah, orang-orang yang cara berpikirnya, logikanya pendek banget saya pikir ya. Dengan kata-kata yang menurut saya tidak mengedepankan negara, dengan mengedepankan ego. Saya pikir ini yang dihubungkan ya. Mereka itu bukan masalah bagaimana Palestina itu ya, yang mereka pikirkan tidak seperti itu. Saya pikir karena Duta Besar Palestina sendiri saja sudah menyatakan bahwa tidak apa-apa, orang Indonesia tidak mengundang. Apa yang dikatakan novel Mbak Mukmin bahwa mengatakan Indonesia mengundang, itu adalah salah satu logika berpikir atau kata-kata tingkat pemahamannya sangat rendah sekali yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini. Saya rasa orang-orang yang menolak yang lainnya juga seperti itu, tidak memikirkan Indonesia secara luas. Apakah mau ya mendukung negara lain mati-matian, sedangkan negara sendiri mimpi-mimpi anak-anak Indonesia, mimpi Indonesia untuk menjadi tuan rumah kandas seperti ini. Dan saya rasa efeknya tidak sampai sini saja ya, tidak sampai sini saja. Bahkan kemungkinan besar ya, selain di dunia olahraga Indonesia akan dikucilkan di band yang paling besar, itu merambah ke dunia yang lain, ke dunia politik yang jelas. Indonesia di mata dunia itu dianggap gagal untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, atau dianggap gagal untuk semacam menjadi negara yang bisa diprioritaskan untuk menjaga kedamaian. Kita tahu ya, Israel itu negara menjajah Palestina. Tapi dalam konteks ini beda. Indonesia itu cuma sebagai tuan rumah, penyedia tempat. Kalau kita berpikir logika sederhana lagi, Indonesia itu cuma sebagai tempat atau gedung yang sedang disewa oleh FIFA untuk diselenggarakan Piala Dunia. Panitianya FIFA. Indonesia itu tidak menyediakan atau tidak mengundang tidak mengundang Israel. Ketika Indonesia menjadi anggota FIFA, ingat, ketika Indonesia menjadi anggota FIFA, otomatis ketika negara Israel itu anggota FIFA, otomatis
akan terhubung. Kemungkinan besar Israel pun bisa ikut dalam dunia yang akan terjadi di Indonesia yang akan datang sebenarnya, tapi ini sudah terjadi. Indonesia batal. Saya pikir kalau olahraga sepak bola terus olahraga lainnya bisa nanti dipandang rendah oleh bangsa lain, ini salah satu kelakuan orang-orang yang menolak ini. Saya sangat miris, sangat kecewa banget malam ini. Seharusnya ini bisa menjadi ajang pertumbuhan Indonesia, karena ketika ada Piala Dunia di Indonesia, berapa negara yang masuk ke Indonesia itu akan membawa yang namanya nilai jual, nilai beli di Indonesia, akan menambah nilai jual beli di Indonesia. Iklim investasi dipastikan akan tertarik juga di Indonesia. Pemain-pemain Indonesia U20 ini, adik-adik kita ini bisa dilirik kalau memang bagus. Ini suatu hal yang sangat penting, sesuatu hal yang sangat menurut saya urgent sekali ketika, dan sangat nanti bermanfaat sekali ketika ada Piala Dunia di Indonesia. Tapi ini digagalkan oleh orang-orang yang katanya mementingkan konstitusi. Halah, konstitusi apa? Orang-orang yang menolak ini biasanya orang-orang yang biasanya melanggar konstitusi, orang-orang yang biasanya berpikiran keras. Makanya saya pikir orang yang menolak seperti ini orang yang sebenarnya tidak ingin Indonesia maju. Seperti itu. Salah satunya seperti Nabi Bakumi. Oke, sangat kecewa sekali dari saya. Ya, semoga Indonesia ke depan baik-baik saja. Entah dari sepak bolaannya atau olahraga lainnya, entah dari yang lainnya, tentang ekonomi Indonesia, iklim investasi Indonesia, pandangan masyarakat global ke Indonesia, semoga baik-baik saja dan tidak membawa dampak yang jelek ke Indonesia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.